Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunaryo dari SD Negeri Sukoharjo 03, Kecamatan Weduri Jasa, Kabupaten Pati. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangka atau rangkaian dari supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Wahyu Aprilia, SPD. Beliau adalah salah satu guru di SD Negeri Sukoharjo 03 yang mengajar di kelas 5. Oke. Apa kabar Bu Lia? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Bisa kita mulai perbincangan hari ini? Bisa Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lia yang sudah berkenan untuk bekerjasama dengan saya untuk melakukan kegiatan coaching supervisi akademik pada hari ini ya. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan sebelumnya, Ibu, kegiatan seperti ini bukan berarti saya yang menilai Ibu atau seperti apa, tapi di sini kita akan sama-sama belajar, atau mungkin Ibu ingin mengembangkan diri, Ibu ingin meningkatkan diri dalam proses pembelajaran, ataupun juga ketika Ibu mengalami suatu permasalahan dalam proses pembelajaran, disinilah mungkin wadah supaya kita bisa bersama-sama untuk menjadi lebih baik ke depannya, ya Bu ya? Iya Pak. Oke, baik Bu Lia, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa kegiatan kita sekarang ini adalah dikategorikan sebagai kegiatan pra-observasi kegiatan coaching supervisi akademik, ya Bu ya? Iya Pak. Baik Bu Lia, untuk mengawali kegiatan pra-observasi ini, kira-kira tujuan atau harapan apa yang ingin Bu Lia harapkan ada dalam perbincangan kita pada kegiatan pra-observasi ini? Mungkin tujuan atau harapan saya dalam perbincangan pra-observasi ini ya Pak, yang pertama yaitu menambah wawasan. Oke, menambah wawasan. Kemudian bertukar pikiran, kemudian mencari solusi atau memecahkan masalah terkait pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kemudian saya menjadi lebih siap tentang perencanaan yang akan saya terapkan dalam pembelajaran. Oke, yang saya tangkap Ibu ingin menambah wawasan, dapat bertukar pikiran, dapat menemukan solusi pemecahan masalah, dan lebih siap, lebih matang dalam untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, baik sekali ya Bu ya. Baik Bu Lia, di kelas 5 ini kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan atau akan Ibu ajarkan di kelas? Mungkin materi yang akan saya sampaikan itu yaitu terkait dengan perpindahan panas. Perpindahan panasnya nanti yang diarahkan ke arah yang apa Bu? Yang konduksi, secara ya, secara konduksi ya, perpindahan panas secara konduksi. Oke, baik ya Bu ya. Kalau untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Tujuannya yang pertama itu melalui gambar, anak-anak dapat menjelaskan cara perpindahan dari ketiganya dulu. Kemudian dengan demonstrasi, siswa menjadi lebih paham apa yang dimaksud perpindahan secara konduksi. Seperti itu Pak. Cukup menarik ya Bu ya untuk pembelajaran yang akan disiapkan ya Bu ya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan dalam rangka kegiatan pembelajaran di kelas yang anak Ibu laksanakan nanti? Yang pertama yaitu tentunya RPP, kemudian media yang akan saya gunakan nanti, kemudian alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Oke, berarti semua sudah dipersiapkan ya, mulai dari RPP, media pembelajaran, terus alat-alat untuk demonstrasi atau praktikumnya ya. Oke, terima kasih Ibu. Terus untuk model atau metode pembelajaran yang akan digunakan Ibu Lia nanti seperti apa? Model yang akan saya gunakan nanti, model berdiferensiasi dengan kombinasi discovery learning. Oke, pembelajaran berdiferensiasi dengan kombinasi discovery learning. Oke. Untuk metodenya nanti? Nanti untuk metodenya yaitu demonstrasi tadi. Demonstrasi. Kemudian tanya jawab juga. Oke. Untuk metode menggunakan demonstrasi dan ada tanya jawabnya juga. Oke. Terima kasih. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh saya tahu, arah atau cakupan pemetaan, identifikasi dari pemetaan ini
ibu melakukannya berdasarkan apa? Kan ada 3 ya, yaitu berdasarkan kesiapan siswa, minat belajar, dan profil belajar siswa. Oke. Ibu yang difokuskan yang mana? Yang fokusnya pada profil belajar, Pak. Oke, profil belajar atau gaya belajar siswa ya? Terkait gaya belajar. Oke. Kira-kira dari apa yang Ibu rencanakan besok itu atau pembelajaran yang akan dilaksanakan, kira-kira menurut Ibu ada hambatan apa atau tantangan apa yang akan muncul ketika Ibu nanti akan menggunakan metode atau model pembelajaran tersebut? Mungkin hambatannya itu nih, Pak. Kemampuan setiap anak kan berbeda-beda. Ada yang tingkatnya tinggi, sedang atau rendah. Mungkin itu hambatannya. Berarti intinya untuk hambatan tantangannya adalah perbedaan kemampuan pemahaman anak. Oke, terima kasih Ibu. Terus dari tantangan atau hambatan itu, kira-kira apa cara atau solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dengan pemberian tugas secara berjenjang, ya. Pemberian tugas secara berjenjang. Adakah mungkin apa penyampaian materi atau dengan diferensi konten? Bisa? Bisa juga. Oh, bisa juga nanti bisa menggunakan itu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terus kira-kira untuk pengembangan, area pengembangan yang ini Ibu kembangkan adalah yang seperti apa atau bagaimana? Apa? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pemahamannya, Pak. Kalau cuma dari materi kan mungkin ada beberapa siswa yang belum memahami. Kalau dari praktek mungkin jadi lebih memahami apa yang telah dipelajari. Jadi pemahamannya. Kalau misalnya kita menggunakan secara ceramah, mungkin tidak semua siswa bisa memahami. Tapi kalau dengan demonstrasi atau praktik sendiri, anak melihat sendiri, jadi anak mungkin lebih memahami apa materi yang disampaikan oleh Ibu Guru. Oke, terima kasih. Terus ukuran keberhasilan dari kegiatan pembelajaran Ibu ini seperti apa? Ingin tolak ukur indikator keberhasilannya. Mungkin itu ya Pak. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu seperti. Ada perubahan ya. Ada perubahan. Yang anak yang sementara sebelumnya belum tahu atau belum paham, belum mengerti, dengan ini nanti anak lebih paham atau mengerti. Terus baik ya Bu ya, terima kasih. Kira-kira nanti saya bisa melakukan observasi kapan Bu ini pelaksanaannya? Besok juga bisa Pak. Oh, rencana besok ya, besok pagi rencana Ibu atau langsung melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi saya nanti akan observasi Bu ya. Nanti saya akan berusaha memberikan umpan balik dari apa yang saya observasi, mungkin memberikan masukan, kritik, saran bagi Bu Lia dalam kegiatan pembelajaran besok pagi. Oke, semangat Bu Lia. Semuanya sudah dipersiapkan. Selamat, semoga kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas waktunya Bu Lia. Sama-sama. Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Aiko sekarang memimpin doa terlebih dahulu. Semua siswa siap? Siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Dipimpin dulu ya, nggih. Ya. Berdiri, sikapnya tegak. Tangan kanan dan kiri sejajar dengan garis ini. Sudah siap? Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat ya? Kenapa dia kok tidak berangkat? Oh, lagi sakit ya. Berarti Juan tidak berangkat karena sakit ya. Boleh absen terlebih dahulu. Untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita melakukan tepuk semangat dulu. Perhatikan baik-baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Sekarang Julia mau bertanya. Kemarin kita telah mempelajari materi tentang apa ya? Energi panas. Apa saja energi panas yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Matahari, api, listrik. Lampu itu dari mana asalnya? Listrik. Kemudian beliau ingin bertanya lagi, contoh pemanfaatan dari matahari. Tunjuk tangan. Yang ingin menjawab tunjuk tangan. Satu saja manfaat dari matahari. Dirga, menjemur pakaian, benar sekali. Nito, menjemur ikan asin. Siapa lagi? Abian, menjemur kerupuk. Kemudian pemanfaatan dari api. Siapa yang ingin menjawab? Untuk memasak. Riko, untuk memasak. Kemudian siapa lagi? Riko sudah. Yang lainnya coba, yang belum. Dimas. Menghangatkan tubuh, berarti dari api unggun bisa dinyalakan apinya, kemudian badannya mendekat supaya badan menjadi Kemudian yang ketiga listrik. Apa pemanfaatannya? Pak Aiko? Menyalakan lampu. Terus apa lagi? Roset? Menyalakan kipas angin. Jadi kalau tidak ada listrik seperti lampu, kipas angin, setrika tidak bisa menyala. Jadi semua itu memerlukan energi panas. Kali ini kita akan belajar tentang perpindahan energi panas. Yang sebelumnya kita belajar tentang energi panas, sekarang perpindahan panas. Baik anak-anak, energi panas perpindahannya itu bermacam-macam. Seperti api unggun, badan kita terasa hangat, itu apakah apinya langsung menempel tubuh kita? Ya. Tidak. Terus kemudian ketika kita memegang sendok yang masuk ke dalam teh panas, itu apakah kita merasakan panas dari tehnya langsung? Ya. Tidak. Kita merasakan panas dari apa? Berarti kan panasnya tidak langsung. Jadi panas itu berpindahnya ada bermacam-macam cara. Kemarin Bulia sudah menyuruh anak-anak untuk membaca apa saja macam-macam perpindahan panas yang anak-anak ketahui. Coba tunjuk tangannya. Ya, Safira? Konduksi, konveksi, dan ya, betul sekali, ada 3. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Coba sekarang dibuka bukunya halaman 73.
kemudian dibaca dalam hati. Ya, baik, sudah anak-anak? Sudah dipahami ya apa tadi isi bacaannya tentang perpindahan kalor secara konduksi. Coba sekarang perhatikan gambar yang Bulia pegang. Ini ada gambar yang pertama. Perhatikan, nomor 1 itu tangan memegang gagang panci, bukan pancinya tapi gagangnya. Kemudian yang kedua, airnya dari bawah ke atas, jadi airnya berpindah tempat. Kemudian yang ketiga, pancaran dari api. Sekarang boleh tempelkan di sini ya. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa ini? Lilinnya maunya. Ini gambar kawat. Sekarang boleh tempelkan di sini. Sudah diperhatikan ya, ada gambar 1 dan gambar 2. Sekarang Bulia akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak. Ditulis kelompok dan nama kelompoknya. Coba sudah memegang masing-masing ya. Sekarang dibaca dulu. Ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, apa itu? Ditulis dulu kelompok sama nama kelompoknya. Kemudian petunjuk kerjanya memperhatikan ini gambar 1, ini gambar 2. Sudah ditulis nama dan anggota kelompoknya? Oke, sekarang coba diperhatikan. Ini semua tentang perpindahan panas. Yang pertama, diperhatikan gambar dulu. Kemudian ada nomor 1, 2, dan 3. Anak-anak diminta untuk melengkapi. Contoh nomor 1 itu perpindahan panas secara apa? Kemudian penjelasan dari perpindahan panas ini. Jadi ada 3 nomor, 1, 2, dan 3. Sekarang coba ditulis dalam lembar kerja anak-anak. Bekerjanya secara tim, jadi dikerjakan secara bersama-sama, bertukar pikirannya dalam satu kelompok. Apa itu gambar yang pertama, kemudian penjelasan dari perpindahan panas pada gambar tersebut. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang coba amati gambar yang kedua. Hari ini kita akan mempraktekkan sesuai pada gambar. Sekarang disiapkan dulu alat dan bahannya. Sudah siap semua? Yang pertama yaitu lilin, kemudian korek api, dan kawat. Jadi masing-masing anak memegang kawatnya masing-masing.
Yang pertama yaitu nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Bisa anak-anak? Sudah? Bisa? Sudah nyala semua? Kemudian pegang ujung kawat. Jangan di tengah-tengah, tapi di ujungnya. Kemudian ujung kawat yang satunya diletakkan di atas api. Semua sudah? Ayo Nito diletakkan. Ya betul. Di atas api. Diletakkan terus, jangan. Sudah? Apakah anak-anak sudah merasakan sesuatu dari apa yang kalian pegang? Belum. Tunggu dulu, jangan ditarik kawatnya. Teruslah dipegang. Sudah merasakan sesuatu? Belum. Baru beberapa menit ini. Sudah cukup. Sekarang ditarik. Lilinnya dimatikan dulu, nanti membahayakan. Sudah, buka lembar kerja yang kedua. Silakan dibalik bukunya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Coba lihat. Tadi anak-anak kan sudah melakukan percobaan. Kalian diminta untuk ini. Catatlah apa yang kamu rasakan dari kamu memegang kawat tadi yang diletakkan di atas api. Apa yang kamu rasakan ditulis di dalam LKPD-nya. Ditulis. Langsung di titik-titiknya. Apa yang anak-anak rasakan tadi? Ditulis. Kamu merasakan apa? Ditulis dalam lembar kerjanya. Dari yang awalnya apa menjadi apa? Awalnya tadi panas apa tidak? Tidak. Nih. Apa yang kamu rasakan? Sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dibaca. Pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu rasakan setelah kamu memegang kawat yang diletakkan di atas lilin yang menyala? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa ujung kawat terasa panas tadi setelah kamu meletakkannya di atas api yang menyala? Kemudian ada pertanyaan sampai 5. Itu dikerjakan secara berkelompok. Jadi mengerjakannya secara tim, secara kelompok, bersama-sama bertukar pikiran. Bersama-sama bertukar pikiran dengan satu timnya. Sudah selesai anak-anak? Ya. Sekarang coba presentasikan hasil diskusi anak-anak. Coba maju satu kelompoknya. Silakan maju. Sudah, yang lainnya memperhatikan kelompok yang maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Riko, Nailis, dan Roset. Gambar yang pertama, jenis perpindahan. 1. Konduksi. Konduksi yaitu perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantaranya, yaitu panas api merambat ke gagang panci. 2. Jenis perpindahan. Konveksi. Konveksi yaitu perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan zat perantaranya,
yaitu air yang awalnya di bawah mengalir menjadi di atas. Jenis perpindahan 3. Radiasi. Radiasi yaitu perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara atau pancaran dari api. Kemudian gambar yang kedua. Kemudian gambar yang kedua. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang kawat yang dipanaskan di atas lilin yang menyala? Tangan menjadi panas. 2. Mengapa ujung kawat yang kamu pegang terasa panas? Karena panas merambat dari api ke kawat. 3. Termasuk peristiwa apa perpindahan panas pada percobaan? Mengapa demikian? Konduksi, karena panas berpindah tanpa memindahkan zat perantaranya. Nomor 4. Sebutkan peralatan di rumah yang memanfaatkan perpindahan panas secara konduksi. Panci, wajan, setrika. Tuliskan 2 contoh lain perpindahan panas secara konduksi yang dapat kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Sendok yang dimasukkan ke teh panas dan wajan yang digunakan untuk memasak. Berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, sekarang kita menyimpulkan dari percobaan yang telah anak-anak lakukan. Tadi anak-anak melakukan percobaan apa? Memanaskan lilin yang menyala. Setelah beberapa saat, tangan anak-anak menjadi apa? Itu dikarenakan apa ya? Panas. Perpindahan panas yaitu panas merambat. Terus selain itu panas merambat dari suhu tinggi ke suhu. Terus itu tadi perpindahan panas yang tidak disertai perpindahan zat perantaranya disebut perpindahan apa? Konduksi. Jadi konduksi itu apa? Coba diulangi. Konduksi yaitu tanpa memindahkan zat perantaranya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bulia ingin mengajak anak-anak membuat kesimpulan dari pembelajaran yang dari awal sampai akhir. Tadi yang pertama kita telah mempelajari macam-macam perpindahan panas. Ada apa saja? Perpindahan panas, konduksi. Apa itu perpindahan konduksi? Yang kedua, yang ketiga, kemudian tadi dari hasil percobaan itu membuktikan bahwa perpindahan panas secara apa? Mengapa kau dikatakan perpindahan konduksi? Karena apa? Tidak memindahkan tidak memindahkan zat perantaranya. Jadi disebut perpindahan konduksi. Sekarang Bulia punya soal. Sekarang dikerjakan terlebih dahulu, diberi nama dan nomor absennya dulu. Ditulis nama dan nomor absennya. Dikerjakan, dibaca petunjuknya terlebih dahulu. Ditulis nama, nomor absen, kemudian berilah tanda silang pada jawaban yang kamu anggap benar. Sudah, ada yang belum paham? Baik.
Sudah anak-anak? Baik, sudah selesai ya. Sekarang dikumpulkan ke depan. Coba dikumpulkan sini. Sudah dikumpulkan. Kumpulkan ya. Sudah? Siapa yang belum dikumpulkan? Bawa ke sini. Sudah. 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 Baik. Sudah ya, anak-anak sudah mengerjakan soal ini tentang pelajaran kita hari ini. Coba sekali lagi, hari ini kita telah mempelajari tentang apa? Perpindahan panas. Kemudian apa lagi? Kita tadi telah melakukan apa? Percobaan tentang apa itu tadi? Tentang perpindahan panas secara Julia ingin bertanya. Coba dikeluarkan dulu. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah melakukan percobaan tadi, terus kamu ke depan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian? Coba diangkat tangannya. Sudah? Berarti perasaan anak-anak apa? Senang. Diturunkan. Anak-anak, pembelajaran hari ini tidak terasa sudah selesai. Sekarang anak-anak boleh berkemas-kemas. Dimasukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dicek dulu barangnya. Dimasukkan. Mana? Ini dimasukkan juga. Sudah? Dikemas-kemas. Dilihat dulu barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah? Baik, sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Padang Bulan. 1, 2, 3. Yotra kanca dolanan sing jaga. Padang bulan padange kaya rina. Rambulane sing awe-awe. Ngelengake aja pada turu sore. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk tangan. Posisi siap. Coba salah satu siswa memimpin doa. Aiko, silahkan. Semua siswa siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
beliau akhiri, langsung pulang, hati-hati di jalan, di rumah belajar lagi, yang semangat belajarnya. Pokoknya di rumah itu belajar ya, jangan main HP terus. Ya boleh, cuma dikasih cuma beberapa menit. Karena sebagai pelajar kita wajib untuk belajar. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau Mbak Syafira langsung pulang. Aiko. Salam. Salam. Nailis. Abian. Langsung pulang, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lia. Siang Pak. Terima kasih Bu Lia, kita ketemu lagi pada kesempatan hari ini. Gimana perasaannya kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di observasi? Ya, senang Pak, karena murid begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran kemarin. Kita nanti akan melaksanakan pasca observasi Bu ya. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait hasil observasi saya. Nanti panjenengan bisa menyampaikan sesuai dengan kenyataan realita yang jenengan laksanakan pada saat pembelajaran. Oke ya. Bu Lia, dari apa yang sudah disampaikan pembelajaran kemarin, kesan apa yang membuat menjadi kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Mungkin kesannya tadi nih Pak, saya merasa senang juga melihat anak-anak begitu antusias dalam melakukan percobaan perpindahan panas kemarin. Oke, jadi anak lebih antusias gitu ya. Oke. Dari yang disampaikan Bu Lia, karena ada anak-anak antusias ya, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Kalau itu sudah sesuai Pak, dengan yang saya harapkan. Oke. Berarti dari awal sampai akhir sudah sesuai perencanaan dan sesuai dengan harapan ya? Oke. Terus apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dari yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Kalau tujuan sudah tercapai Pak, tapi ya mungkin ada beberapa dari siswa yang mungkin belum mencapai tujuan dari yang saya diharapkan. Oke. Masih ada beberapa yang masih kurang sesuai tujuan Intinya pada keseluruhan tujuan sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Baik Ibu, dari pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, menurut Ibu apa saja yang sudah baik atau memuaskan dan perlu dipertahankan Bu Lia? Kalau menurut saya Pak, sikap yang sudah baik yaitu yang pertama sikap semangat siswa atau antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua, pembelajaran sudah baik sesuai dengan yang saya rencanakan sebelumnya. Kemudian siswa mampu mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Itu juga ketika melakukan percobaan, siswa dapat melakukannya secara mandiri. Berarti ada 4 poin Bu ya, yang sudah menurut Ibu sudah baik, yang perlu dipertahankan, yaitu pertama semangat dan antusias siswa, yang kedua pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan mulai dari awal sampai akhir ya, dari mulai pembukaan sampai penutup sudah sesuai dengan yang ada di RPP atau yang Ibu rencanakan. Yang ketiga, anak sudah bisa berani tampil mempresentasikan dari hasil diskusi
Terus anak juga mandiri dalam melaksanakan demonstrasi. Pada waktu itu anak melakukan demonstrasi untuk membuktikan bahwa perpindahan panas secara konduksi. Oke, terima kasih. Baik Bu Lia, menurut Ibu yang masih kurang dan perlu ditingkatkan atau dikembangkan apa? Yang pertama yaitu pemahaman dari siswa, karena tiap siswa kan memang tidak semuanya sama, ada yang tingkat kemampuannya berbeda ya. Ada yang rendah, sedang, kemudian tinggi. Kemudian yang kedua, dari diskusi, siswa yang pemahamannya rendah itu kurang terlibat aktif ketika diskusi. Jadi yang lebih mendominasi itu yang pemahamannya tinggi, seperti itu. Terus ada lagi Bu Lia? Itu dari segi murid, dari segi guru? Dari segi guru yaitu saya merasa pembelajaran kemarin itu dalam penyampaian materinya terlalu terburu-buru. Oke, terlalu buru-buru nih Bu. Terlalu terburu-buru. Terus? Kemudian kurang memberikan umpan balik ketika presentasi secara berkelompok. Saya tidak memberikan secara langsung umpan baliknya. Oke, itu ya Bu ya. Jadi saya tangkap ada 2 poin kekurangan. Poin yang pertama, kekurangan yang dihadapi oleh murid atau yang ada pada murid. Terus kekurangan yang kedua adalah kekurangan yang ada pada guru. Untuk kekurangan pada murid tadi adalah terkait masalah pemahaman siswa yang berbeda Bu ya. Terutama ada kegiatan diskusi kelompok. Ternyata siswa yang pemahamannya lebih tinggi atau tingkat kognitifnya tinggi itu lebih mendominasi, dan yang tingkat pemahamannya rendah sedikit pasif atau kurang aktif gitu ya Bu ya. Sedangkan untuk yang guru, kekurangan dari guru itu terkait Bu Lia masih menyampaikan materi masih secara terburu-buru ya Bu ya. Oke. Dari apa yang disampaikan Bu Lia tadi, kira-kira Bu Lia punya strategi atau solusi pemecahan masalah terhadap kekurangan-kekurangan tadi enggak? Ada. Apa saja Bu? Kalau dari siswa yaitu yang mungkin saya ambil, yang pertama yaitu dengan tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan lebih ditingkatkan lagi baik diferensiasi konten, proses maupun produk. Kemudian saya ingin mencoba model pembelajaran yang lainnya, mungkin siswa menjadi lebih bisa memahami apa yang disampaikan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu melakukan pendekatan secara individual pada siswa yang pemahamannya kurang. Seperti itu. Itu untuk yang siswa ada 3 poin ya Bu ya. Bu Lia akan tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, namun lebih ditingkatkan lagi terkait masalah diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produknya. Terus yang kedua, Bu Lia juga akan berusaha memberikan variasi model-model pembelajaran yang lain ya, untuk secara bervariatif atau bervariasi. Kemudian Bu Lia juga akan melakukan pendekatan secara individual terhadap siswa yang dianggap pemahamannya masih kurang atau rendah, sehingga Bu Lia bisa memberikan solusi bantuan kepada anak-anak yang tingkat pemahamannya masih rendah. Sedangkan untuk solusi dari Bu Lia terkait masalah guru, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin dalam penyampaian materi mungkin saya bisa lebih tidak terburu-buru seperti itu. Bu Lia lebih santai ya, lebih santai menyampaikan materi kepada siswa, lebih runtut kepada siswa. Jadi nanti kekurangan itu bisa teratasi atau bisa dihandle, bisa dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Oke Bu Lia, kira-kira dari rencana Ibu tadi, solusi atau strategi yang Ibu laksanakan tadi, kapan akan diterapkan Ibu Lia? Adakah target waktu yang telah ditargetkan atau ditentukan oleh Bu Lia? Kalau saya secepatnya Pak, karena semakin cepat semakin baik. Berarti semakin cepat semakin baik ya Bu. Kira-kira mungkin paling cepat minggu depan sudah kita mulai ya Bu ya. Jadi penasaran, ingin tahu hasilnya seperti apa ya. Adakah perubahan, ada yang signifikan dari upaya Ibu untuk mencari pemecahan masalah itu tadi. Dari rencana Ibu untuk melaksanakan atau strategi yang Ibu upayakan penyelesaian masalah tadi terhadap kekurangan-kekurangan itu, kira-kira kalau misalnya ada yang perlu dilibatkan, kira-kira Ibu akan melibatkan siapa saja? Atau siapa saja yang perlu dilibatkan Bu? Ya itu yang saya libatkan Pak, teman sejawat, dan yang kedua kepala sekolah.
Karena saya juga butuh bimbingan atau butuh saran dan solusi dari beliau. Oke, berarti Bulia bisa melibatkan teman sejawat atau rekan sejawat. Mungkin dari rekan sejawat itu sudah punya pengalaman ya, yang hampir sama dengan yang Ibu laksanakan dan sudah memberikan atau mencari solusinya. Ibu bisa bertukar pikiran dengan beliau. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bulia. Yang terakhir ini Bu ya, dari apa yang kita laksanakan untuk supervisi akademik ini, mungkin ada manfaat atau sesuatu lah yang dapat diperoleh oleh Bulia. Kira-kira apa yang manfaat yang diperoleh dari Bulia terkait masalah supervisi akademik yang kita lakukan hari ini? Manfaatnya itu saya menjadi tahu Pak, apa kekurangan dari diri saya, kemudian kekurangan pada diri anak-anak. Seperti itu. Yang jelas lebih lega ya, Bu ya. Lebih lega. Terus Bu Lia juga bisa introspeksi, evaluasi tetap terhadap kekurangan diri dan kekurangan siswa. Terus Bu Lia juga berusaha mencari solusi terkait apa terhadap kekurangan-kekurangan dengan potensi yang Ibu miliki sendiri. Oke, terima kasih Ibu. Demikian tadi kegiatan pasca observasi pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada supervisi akademik ini bisa memberikan manfaat kita berdua ya Bu, kita sama-sama bisa mendapatkan manfaatnya. Dan yang masih saya tunggu ini actionnya Ibu nanti akan memulai ada perbaikan-perbaikan. Kita tunggu hasilnya seperti apa nanti ya, bikin penasaran ya. Oke Ibu, untuk pertemuan kali ini kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.